Pernah merasa saat-saat nggak punya duit sama sekali, dan tiba-tiba ada kebutuhan mendadak yang nggak bisa ditunda? Saat itu juga harus ada dana untuk menyelesaikannya. Apa yang harus dilakukan di saat seperti itu? Kamu, kita, dan semua orang pasti kebingungan setengah mati. Buru-buru mencari barang milik kita untuk dijual rugi. Bahkan kendaraan dan handphone satu-satunya pun sering jadi korban. Akhirnya cari akses hutang, bahkan ada yang sampai gelap mata, mencuri barang orang lain. Kondisi kayak gitu banyak banget di sekitar kita, baik di pelosok desa maupun kota besar. Lalu, apa penyebab utamanya? Siapa yang salah? Itu nggak begitu penting kita perdebatkan. Yang penting adalah gimana cara menanggulangi atau menghindari kejadian gak enak itu dalam hidup kita. Kalau video ini nongol di berandamu, anggap aja Tuhan lagi sayang sama kamu. Karena lewat video ini, kamu akan dapat pengetahuan penting gimana caranya terhindar dari kemelaratan mendadak lewat dana darurat. Yuk, kita bahas. Pernah nggak kamu lihat berita tentang kecelakaan di tengah jalan, atau musibah bencana alam? Banyak orang kebingungan harus bagaimana. Anggota keluarga harus mengungsi. Mereka bukan cuma kehilangan rumah, tapi juga butuh uang buat makan. Atau, masih ingat waktu pandemi kemarin? Banyak orang kehilangan pekerjaan dalam sekejap. Ada yang harus menutup warung kecilnya, ada yang bingung bayar kontrakan. Masalahnya bukan cuma karena musibahnya besar, tapi karena nggak ada benteng keuangan yang siap melindungi keuangan hidup. Dana darurat itu seperti safety reading. Kamu mungkin nggak berharap kecelakaan, tapi helm itu bikin kamu tetap selamat kalau sesuatu yang nggak diinginkan terjadi. Dengan dana darurat, kita nggak perlu jual barang, nggak perlu hutang pinjol dengan bunga yang besar dan mencekik. Lalu, gimana caranya mempersiapkan dana darurat dengan pendapatan yang pas-pasan? Di dunia ini tidak ada yang berpikir ingin celaka, tapi seringkali kondisi darurat menimpa kita tanpa kita sadari. Hal inilah yang membuat kenapa kita harus memulai hari ini untuk mempersiapkan dana darurat. Meskipun kecil, niatkan dan tekankan dengan kuat untuk sisihkan 10.000 sampai 25.000 sehari atau 5 sampai 10% dari gaji bulanan. Jangan nunggu punya pendapatan yang besar, baru mau mulai. Ingat, kondisi darurat tidak pernah bertanya terlebih dahulu kepada kita. Jadi mulailah sekarang. Yang penting konsisten, karena konsistensi adalah kunci segalanya. Kelola keuanganmu dengan bijak dan disiplin. Buat agenda kecil untuk kebutuhan dan untuk keinginan. Jangan campur dengan agenda uang darurat. Misalkan dengan cara buka rekening khusus, celengan, atau dompet digital khusus supaya nggak kepake buat yang lain. Tulis di celengan, khusus dana darurat. Lebih cepat lebih baik asalkan tepat, adalah kalimat yang pas untuk darurat. Paling tidak kita sudah mampu memiliki cadangan setara 3 bulan pengeluaran. Kalau sudah mampu, tingkatkan jadi 6 bulan. Atau kalau belum memungkinkan pastikan ada dana setara 1 bulan penghasilan. Ini akan jadi benteng supaya tetap aman kalau ada urusan mendadak. Kalau lagi kepengin beli sesuatu yang sebenarnya nggak penting, coba deh tutup mata, tutup telinga, pura-pura nggak dengar. Ingat lagi tujuan utama kamu. Dana darurat itu cuma boleh dipakai kalau keadaan benar-benar darurat. Jangan sampai kepakai buat liburan mendadak, beli barang biar kelihatan keren, atau hal-hal konsumtif lainnya. Sekarang, ambil buku dan spidol, tulis target dana darurat saya. Tentukan angka sesuai kemampuan kamu. Mulai dari hari ini, coba disiplin sisihin uang, walaupun kecil. Jangan remehin Rp5.000 atau Rp10.000. Kalau dikumpulin tiap hari, hasilnya bisa luar biasa. Jangan lupa, ngobrol juga sama pasangan atau keluarga soal tujuan dana darurat ini. Kalau mereka paham, mereka bisa ikut ngejaga biar uangnya nggak kepake buat hal-hal yang nggak penting. Ingat, dana darurat itu bukan sekadar tabungan, tapi semacam safety net biar kamu tetap tenang walaupun ada masalah mendadak. Teman-teman,
hidup memang gak selalu ramah. Kadang kita ketemu masalah yang tidak diduga-duga. Tapi dengan dana darurat, kita punya benteng pertahanan yang melindungi kita dari ancaman itu. Yuk, mulai ubah kebiasaan. Jangan tunggu masalah datang baru kita siap-siap. Biarpun cuma sedikit, mulai sekarang juga. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan share ke orang-orang yang kamu sayang. Subscribe juga supaya kamu dapat tips keuangan lain yang bikin hidup lebih aman dan tenang.